Oke, jadi banyak programnya. Ya. Nah ini kan bisa dikatakan Bapak nih one man show karena nggak ada wakil. Menjadi kendala atau hambatan nggak sih Pak sebenarnya? Kalau one man show tidak benar ya. Memang sekarang tanggung jawab saya semakin berat karena tidak bisa berbagi sama Pak Basuki untuk tugas-tugas itu. Iya. Tetapi ingat bahwa kami didukung oleh struktur birokrasi yang cukup kuat. Ya, sistem sudah cukup kuat. Iya. Sehingga lebih memudahkan kita untuk mengeksekusi. Oke. Ya. Dan kita sudah punya standar yang tinggi kepada seluruh pejabat di pemerintahan. Kita sudah terapkan yang disebut dengan key performance indicator untuk melihat bagaimana kinerja dari masing-masing staf kita. Kemudian itu dikaitkan dengan tunjangan kerja daerah. Ya, TKD ya. TKD ya. Ya, sehingga sistem yang sudah bagus dan didukung oleh staf pemerintah yang solid itu sangat membantu kita. Jakarta tidak bisa dikerjakan atau dibangun dengan menggunakan pola kepemimpinan one man show. Tidak bisa. Nggak bisa ya. Zaman Pak Ahok juga kita tim. sistem yang jalan, ya, sama seperti kami. Hanya yang membedakan sekarang tugas-tugas Pak Ahok kami juga harus ambil. Tugas-tugas Wagub juga harus ambil. Makanya double job nih. Double job. Makanya waktu kita itu ya waktu kerjanya ya nggak ada hari libur. 25 jam kali ya Pak, bukan 24 jam lagi atau berapa? Ya enggak lah. Enggak ya? Ya manusia biasa kan juga perlu istirahat ya. Tapi artinya masih berkomunikasi dengan Pak Basuki, cukup intens berkomunikasi? Masih. Saya sering berdiskusi sama beliau. Diskusinya biasa tentang apa? Masih pekerjaan. Masih pekerjaan. Pekerjaan, ya. Dan beliau masih sangat semangat untuk memberikan masukan-masukan. Dan sudah saya sampaikan, begitu saya dilantik, saya sampaikan bahwa tanggung jawab sekarang ada pada saya. Saya bertanggung jawab, ya. Karena yang meletakkan Pak Jokowi dan Pak Basuki, saya tetap akan diskusi sama Pak Basuki untuk menuntaskan. Nah, beliau selalu pesan, Mas, kita harus punya standar ya, standar kerja, punya level ya, levelnya seberapa. Yang beliau sampaikan levelnya salah satu indikatornya adalah tingkat kepuasan warga. Karena pada masa kita, Basuki Jarot, tingkat kepuasan warga itu lebih dari 70%. Baik itu pelayanan pendidikan, kesehatan, perizinan, kebersihan, transportasi, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Ini selalu kita diskusikan. Sehingga kalau saya ketemu sama Pak Basuki selalu bicara masalah pekerjaan. Pekerjaan ya selalu ya? Bukan masalah yang lain-lain justru malah ya? Enggak. Masalah pekerjaan sambil guyon-guyon gitu sering juga kita ya. Dan beliau sangat tetap excited, passion. Oh iya, sangat kuat, sangat tangguh begitu dan ya pahamlah terhadap resiko dan dia akan jantan menghadapi apapun. Tapi yang saya kasih hormat, apresiasi pada beliau, berani memperjuangkan prinsip, berani untuk memperjuangkan kebenaran, ya berdasarkan ideologi Pancasila ini. Ini yang harus, kalau saya pribadi ya, kasih apresiasi, tidak ada rasa takut dan berani bertanggung jawab. Kadang jadi merasa apa ya, kangen nggak sih Pak gitu, maksudnya bekerja sama dengan seorang Pak Basuki gitu. Ya kangen lah, kalau rapat melihat dia bicaranya ceplas-ceplos ya kangen juga, ya guyon-guyon gitu ya kangen juga, karena ada saja yang diomongin sama beliau ini. Nah ini kan ada gaya yang berbeda nih antara Pak Basuki dengan Pak Jarot. Nah, ini bagaimana? Staf artinya mungkin sudah terbiasa juga, tapi apakah ada gaya yang berbeda sekali ketika Bapak sudah memimpin karena sekarang sudah resmi menjadi gubernur begitu Pak? Mungkin ya. Mungkin. Yang berbeda mungkin cuma gaya komunikasinya saja. Yang mungkin berbeda dengan gaya komunikasi Pak Basuki. Hanya gaya komunikasi yang berbeda. Ya. Mungkin karena beliau bicaranya ceplas-ceplos, ya suka marah-marah, ya itu tegas gitu ya. Ya memang tegas dan berani ya. Saya juga bisa tegas. Tapi dengan cara yang berbeda begitu, gaya berbeda. Contoh kemarin. Gimana Pak? Kita pembebasan penertiban kolong tol itu ya, di kolong tol Sediatmo ya, Kalijodo itu ya. Selesai kan? Iya. Selesai. Selesai dan baik kan gitu kan ya. Yang penting kan selesai ya. Ya. Saya keras. Itu harus tertibkan karena itu bukan tempat untuk pemukiman bangunan. Itu bangunan liar. Dan yang saya jengkel, kok bisa ya listrik masuk? Gitu loh. Dan sudah beberapa turunan juga di situ ya, sudah berpuluh-puluh. Dan saya tahu bahwa itu pasti disewakan, dikontrak-kontrakin gitu ya. Begitu. Oke, baik. Artinya kalau
lihat sekarang ini kan komunikasi masih jalan gitu ya dengan Pak Basuki dengan gaya yang berbeda juga. Dan kemudian kalau bicara mengenai target sendiri ya, apa yang ingin Pak Jarod capai gitu sampai bulan Oktober ini? Saya hanya memberikan sama Pak Basuki ya, memberikan satu warisan ya, satu ya hasil pekerjaan kepada seluruh warga Jakarta bahwa pelayanan kita betul-betul anti korupsi. Makanya kita buka transparan betul, open data, semua rapat di Pemprov kita upload di YouTube. Sampai sekarang juga masih terus ya? Sampai. Kemudian sistem pembayaran, keuangan dan sebagainya kita dorong ke cashless, non tunai, sehingga bisa kita lacak. Ya, ini pelayanannya. Kami hanya ingin berkawasan seperti itu. Kenapa? Karena ini ibu kota negara, harus bagus dan bisa jadi role model. Perencanaan itu harus dari bawah dan terbuka. Makanya kita kembangkan sampai dengan musrenbang, sehingga seluruh warga masyarakat terlibat di dalamnya. Ya. Bisa mengakses juga ya. Kemudian unsur swasta sama masyarakat kita libatkan untuk bangun Jakarta. Karena Jakarta ini tidak bisa hanya bertumpu kepada peran pemerintah. Swasta dan masyarakat harus terlibat di dalamnya. Warisan-warisan seperti ini ya, pekerjaan-pekerjaan seperti ini ya. Kemudian kita juga harus memberikan warisan bahwa sangat tidak layak warga Jakarta tinggal di tempat-tempat yang kumuh, di bantaran-bantaran sungai, di kolong-kolong jembatan, di kolong-kolong tol. Maka kita harus bersihkan itu dan kita relokasi ke tempat hunian yang layak dalam bentuk rusunawa. Nah, inilah yang akan kita letakkan di sebagai Jakarta. legacy begitu ya. Tolong masyarakat yang nanti akan bisa menikmati, masyarakat yang akan bisa menilai. Kami tidak bisa menilai diri kami sendiri. Yang bisa menilai adalah masyarakat. Dan yang terakhir, kami betul-betul ingin wujudkan keadilan sosial. Maka dalam pengelolaan APBD itu kita berpihak kepada rakyat miskin. Makanya kita berikan subsidi untuk kartu Jakarta Pintar. Bahkan sampai sekarang kartu Jakarta Pintar ini kita tingkatkan menjadi kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Mereka yang masuk di perguruan tinggi negeri kita berikan subsidi. Dan itu kita berikan beasiswa. Dan itu menghabiskan anggaran lebih dari 2,2 triliun per tahun untuk warga yang tidak mampu. Termasuk juga kartu Jakarta Sehat. Seluruh warga Jakarta itu masuk ya ke dalam BPJS. Premi pemerintah yang bangun, yang bayar ya. Dan mereka kalau sakit itu tidak perlu membayar lagi ya. Termasuk rawat inap asalkan mau di kelas 3. Inilah yang sebetulnya kami ingin wujudkan bahwa dana dari masyarakat itu harus kembalikan kepada mereka yang berhak. Mereka yang tidak mampu kita berikan subsidi. Dan kami juga membebaskan pajak bumi dan bangunan yang nilainya di bawah 1 miliar. Serta BPHTB ketika proses untuk sertifikasi yang nilainya di bawah 2 miliar. Ya. Supaya apa? Supaya mereka nggak jual rumahnya, supaya dia nggak bayar PBB. Ya. Kemudian transportasi juga seperti itu. Kita berikan subsidi betul untuk mendapatkan transportasi yang bagus. Kita bangun Transjakarta dengan bis yang kualitas dunia. Ya. Dan mereka yang berhak itu tidak usah bayar. Dan mereka yang bayar cuma 3.500 ya. Bisa keliling Jakarta sampai bosen ya. Nah, inilah sebetulnya perwujudan dari keadilan sosial dan tanpa diskriminatif. Tapi kan memang tujuannya adalah untuk mensejahterakan warga DKI. Tapi kan ada banyak orang yang merasa menerimanya berbeda gitu. Mereka bilang kok sepertinya yang miskin, yang kecil, yang selalu diutak-atik begitu. Nah itu bagaimana nih Pak? Masih ada keluhan-keluhan seperti itu? Keluhan-keluhan wajar. Keluhan-keluhan sangat wajar. Kita tidak bisa memuaskan 10,1 juta jiwa warga Jakarta. Ya kan? Betul. Tapi Anda lihat, mereka merasakan. Saya ketemu betul sama mereka ketika turun ke lapangan. Mereka sangat berterima kasih. Terima kasih Pak, suami saya pulang dari rumah sakit, rawat inap di sana, operasi tidak bayar. Terima kasih. Terima kasih Pak, anak saya diterima di perguruan tinggi negeri, sekarang dapat beasiswa. Terima kasih Pak. Kalau ada yang tidak puas, silahkan, tidak apa-apa. Yang tidak puas siapa?
Misalnya yang korban penertiban, ya nggak, pasti nggak puas dong. Pasti nggak puas, digusur saya udah lama tinggal di sini ya. Yang itu ya kita rapikan, ya pasti tidak puas. Nah kalau kita dengarin mereka, kita nggak kerja. Nah oleh sebab itu memimpin Jakarta itu harus penuh dengan keberanian. Asalkan jiwa kita, hati kita ikhlas. Ya, kami selalu berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, lemah. Itu yang harus kita lindungi. Itu yang menjadi prioritas ya, yang menjadi fokus sebenarnya ya. Oke, baik. Tapi pernah waktu sama Pak Basuki gitu, atau masih ketemu kan, masih diskusi juga, pernah ada perbedaan pendapat yang kemudian sampai berantem gitu? Atau berantemnya adu argumen atau bagaimana ini Pak? Sering ya? Sering, ya pernah lah. Ketika adu argumentasi berantem, itu kita berantemnya berdua. Oh gitu, nggak ada saksi ya? Iyalah berdua kita ngobrol di taman ya, di kamar sendiri kita diskusi. Ya. Berantem nggak apa-apa, perbedaan nggak apa-apa, gitu ya. Ya dong. Pasti ada ya. Nggak cocok ya. Dia nggak cocok sama kebijakan saya, begitu ya. Dia marah-marah begitu kan. Ya. Artinya pantau terus ya kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jarod sekarang? Enggak, dulu. Oh dulu ya sebelumnya. Dulu sebelumnya ya. Ketika nggak cocok, nah, termasuk juga ketika itu menceng gitu, saya nggak cocok, nggak tegur, saling mengingatkan, bukan menegur, saling diskusi ya. Itu yang banyak orang tidak tahu. Tapi saya ingin sama Pak Basuki menyampaikan bahwa gubernur, wakil gubernur itu satu paket, satu kotak, gitu ya. Jangan sampai karena perbedaan sedikit saja yang tidak prinsipil itu kemudian pisah jalan berantem, tidak boleh. Ya, Anda bisa lihat sendiri tidak boleh. Ini menjadi satu kesatuan. Apalagi untuk kepentingan pragmatis jangka pendek, tidak boleh. Ini satu kesatuan, ya, sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dan ikatan kita bukan hanya ikatan sebagai gubernur wakil gubernur, tapi ikatan sebagai seorang sahabat. Dan seorang sahabat yang baik adalah, ya saya diajarkan orang tua saya, ketika temannya, sahabatnya sedang menderita kesusahan, ada musibah, maka saya akan semakin dekat sama dia dan untuk membackup dia, membela dia. Itu sahabat sejati ya, tidak meninggalkan di saat susah. Nanti kita akan obrol lagi juga terkait dengan ini masa transisi nih dengan adanya gubernur dan wakil gubernur yang baru. Tapi kita harus jeda dulu, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.